Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasi dasar-dasar pendidikan, dosen pengampu Bu Ade Purnadamayanti MM. Nama saya Maulana Sugiantoro. NIM saya 1872050018, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi A, Universitas Pancasakti. Kendala penyelenggaraan dalam dunia pendidikan sebelum dan setelah PJJ. Saat era ini, era kenormalan baru telah dimulai di beberapa daerah. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang dianggap paling mendesak untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi, Presiden memutuskan untuk menunda pelaksanaan kenormalan baru di dunia pendidikan. Selanjutnya, pada 15 Juni 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan surat keputusan bersama SKB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Media Indonesia 16 Juni 2020, tahun ajaran baru yang dimulai dengan 94% siswa yang berada di zona kuning, oranye, dan merah yang tersebar di 429 kabupaten atau kota. Sementara yang siswa berada di zona hijau hanya berkisar 6%. Republika 8 Juni 2020. Berdasarkan pelaksanaan PJJ 3 bulan terakhir, pemerintah menilai bahwa PJJ masih menjadi model pembelajaran yang dipilih berdasarkan panduan di atas. Tulisan ini mengkaji beberapa permasalahan pembelajaran yang dipilih berdasarkan panduan di atas. Tulisan ini mengkaji beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi. Pada kenyataan, masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan pendidikan nasional. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh hingga 16 Juni 2020, UNESCO mencatat bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan hampir 1,1 miliar siswa yang belajar di 123 negara tidak dapat bersekolah atau kuliah seperti sebelumnya. Angka ini merupakan 62,3% dari jumlah mereka yang belajar di seluruh penjuru dunia sebagai dampak penutupan institusi pendidikan. UNESCO 16 Juni 2020. UNESCO juga mencatat bahwa dampak dari pembukaan sekolah telah dirasakan oleh 94, juta siswa. Jumlah siswa yang dimulai merasakan proses pembelajaran di sekolah terus bertambah sejak 18 Mei 2020. 30,7 juta siswa seiring dengan pelonggaran kebijakan karantina lokal maupun nasional di sejumlah negara. Kompas 11 Juni 2020. Infrastruktur teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi Kemendikbud mengenai kegiatan PJJ selama 3 bulan terakhir, hanya 51% kegiatan PJJ yang berjalan efektif. Masih dan permasalahan karena sejumlah siswa memiliki akses teknologi, keterbatasan alat atau gawai jaringan internet dan aplikasi media pembelajaran. Untuk internet, permasalahan terjadi karena akses jaringan internet yang tidak tersedia tidak merata antara daerah maju di perkotaan dan daerah pinggiran. Kendala akses teknologi sebenarnya juga dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Pemda dapat bekerja sama dengan televisi dan radio lokal atau juga radio komunitas
praktik 3 bulan terakhir pelaksanaan PJJ tidak harus selalu terhubung secara online. Sudah diupayakan penyesuaian terhadap kondisi situasi, fasilitas, dan kapabilitas satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Bahkan di kota besar pun ada sekolah yang mampu karena cukup fasilitasnya. Kota seperti contoh di Provinsi Papua dari 8.000 siswa yang tidak terlayani pembelajaran online mencapai 54%. Media Indonesia 8 Juni 2020. Mengingat arti penting infrastruktur dalam mengakses PJJ, pemerintah sudah sewajarnya segera mengatasi kesenjangan digital. Ada 15 usulan agar Indonesia mempunyai satelit khusus pendidikan untuk menghindari blank spot dan blank pocket. Walaupun sekolah sudah berupaya untuk menyiasati kondisi yang ada, pemerataan digital baik secara geografis maupun sosial akan membantu pemerintah akses pendidikan di masa pandemi. Kurikulum. Selain keterbatasan akses jaringan internet, satu permasalahan lain yang sering dikeluhkan selama pelaksanaan PJJ adalah sebelum adanya kejelasan kurikulum PJJ yang digunakan selama masa pandemi. Kurikulum juga menjadi salah satu catatan DPR RI yang disampaikan melalui Komisi Ek dalam berbagai kesempatan rapat kerja dengan kementerian. Terakhir, catatan tersebut juga disampaikan pada saat pengumuman dikeluarkannya SKB 4 Menteri. Kurikulum akan berisi kompetensi dasar yang benar-benar diperlukan untuk menyikapi kondisi darurat pandemi serta fokus pada konten numerisasi, literasi, dan pendidikan karakter. Kompas 17 Juni 2020. Tetapi tidak seperti yang diberikan di media. Kapasitas guru. Menghadapi pandemi, banyaknya guru yang belum siap dalam literasi digital untuk PJJ. Kompetensi guru dalam menguasai PJJ dan literasi digital sejak awal memang tidak dipersiapkan untuk menghadapi pandemi. Data Ikatan Guru Indonesia (IGI) mencatat 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam menggunakan teknologi informasi saat mengajar. Guru masih membutuhkan pendampingan, pelatihan, dan pengarahan teknis untuk mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan PJJ dengan lebih efektif, dan juga panduan untuk melaksanakan kurikulum atau materi pembelajaran yang adaptif sesuai konteks di masa pandemi. Media Indonesia 17 Juni 2020. Sudah ada contoh sejumlah guru yang mengembangkan model pengajaran yang kreatif. Guru di Jawa Tengah mengajarkan kepada siswa tentang penghargaan atas kehidupan dengan mengizinkan siswa belajar dari pemilik bengkel sekitar rumah atau sekolah. Guru di NTT berusaha mengoptimalkan aplikasi WhatsApp untuk kelas online. Penjelasannya disampaikan melalui audio dan visual, dan sesekali konten diunggah di YouTube. Guru di Jawa Barat mengembangkan belajar berbasis proyek dengan aplikasi edukasi seperti Google Suite, Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Kompas 10 Juni 2020. Walaupun sudah inisiatif dari para guru, tetapi guru tetap membutuhkan panduan penyederhanaan kurikulum yang fleksibel, akomodatif, praktis, dan aplikatif untuk PJJ yang menyenangkan dan berkualitas. Media Indonesia 17 Juni 2020. Belajar dari pelaksanaan PJJ 3 bulan terakhir, ada 3 permasalahan yang harus diperhatikan dengan terus menjaga sinergi antar pemangku kepentingan, yaitu infrastruktur, kurikulum, dan peningkatan kapasitas guru. Berkoordinasi dengan Pemda, pemerintah harus dapat mengatasi kesenjangan digital kurikulum secara terpusat. Perlu disederhanakan setelah dikaji secara matang agar dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam pelaksanaan PJJ.
keberadaan kurikulum yang sudah melalui pengkajian. Ini akan sangat membantu guru dalam mengembangkan kapasitasnya dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pemerintah daerah. DPR RI melalui para pengawasannya harus terus mengingat pemerintah agar bisa benar-benar mengelola permasalahan seputar pandemi COVID-19 ini tanpa mengesampingkan berbagai panduan kepentingan peran siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Daerah sangat penting dalam menjaga kelangsungan pendidikan nasional. Melihat pentingnya peran pemerintah dalam mengkoordinasikan berbagai pihak. Terima kasih. Sekian dari saya, Maulana Sugiantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.